Oke, ini H-2 sebelum keberangkatan ke Indonesia. Nah, sekarang saya mau makan di warung makan Indonesia untuk yang terakhir kalinya. Ini hari Minggu, saya berangkat di hari Selasa. Selasa keberangkatan itu jam setengah 11 pagi ya dari Bandara Incheon. Nah, ini pabrik saya ya teman-teman ya. Saya di sini sudah setahun 4 bulanan kalau nggak salah. Tujuannya ya makan terus ya sambil mungkin sama teman-teman yang di situ kalau ada ya pamit juga mau pulang. Oh iya, sekarang di Korea ini lagi musim dingin ya. Jadi masih ada salju ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Saljunya masih, kalau beberapa 2 hari yang lalu itu masih tebal banget ya, semuanya ditutupi sama salju. Karena memang lagi ada badai salju. Sekarang sudah mulai mencair. Terus juga suhu di hari ini itu sudah mulai tidak terlalu dingin. Kalau di beberapa hari yang lalu itu sampai -10 kalau nggak salah. Sekarang udah agak nggak dingin. Sekarang suhunya masih di atas 0 derajat sedikit. Jadi kalau di atas 0 derajat itu nggak terlalu dingin. Kalau Rudinsim ya patokannya itu kalau dingin itu kalau di bawah -5. Kalau sudah di bawah -5 itu dingin, kalau mau kemana-mana susah. Tapi kalau masih 0 ke atas itu masih enak dibawa kemana-mana. Ibaratnya pakaian pun nggak terlalu tebal juga itu enak ya. Salju semua memang masih salju semua di sini. Hari ke Minggu. Oke, nanti kita menuju ke WI-nya. Nah, jadi kalau salju itu nggak enaknya itu setelah pas turun saljunya nggak masalah, tapi setelah selesai turun saljunya itu, salju turun itu, jadi permukaan ininya itu jadi beku loh teman-teman. Jadi membeku begini. Jadi buat jalan itu licin, suka banyak yang jatuh. Saya dulu pernah waktu di Incheon, waktu naik skuter karena jalanannya itu licin, pas belok itu malah jatuh. Untung pas itu nggak ada mobil di belakang saya, alhamdulillah. Jadi nggak enaknya itu begitu. Makanya saya nggak terlalu suka musim dingin. Salju nggak terlalu suka sih, karena bikin repot di paginya. Indah dipandang tapi di jalan itu nggak enak. Nanti ya teman-teman kalau sudah di Korea pasti akan merasakan sendirilah. Tahun pertama mungkin masih excited lihat salju, tapi berikutnya ketika sudah mengetahui susahnya kalau ada badai salju itu baru bisa menilai sendiri. Oke, sekarang Rudin sampai di halte bis ya. Jadi dari pabrik Rudinsem ke bis itu jalan kaki sekitar ya 5 menitan lah, 7 menitan. Jadi di jalan beli kopi dulu ini sambil nunggu bis karena bisnya di sini itu lama. Tadi bisnya pas di jalan sudah kelewatan teman-teman. Jadi harus nunggu lagi. Kalau harus nunggu bis itu nunggunya lama. Nunggu sekitar 30 menit baru datang. Jadi karena lama ya udah beli kopi dulu. Ya, sambil nunggu bis kita cerita ya. Jadi pada saat awal-awal di Korea itu Rudinsem itu sempat bingung ya ngelihat teman-teman kok mereka pada betah ya di Korea lama 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun dan gak mau pulang. Itu banyak teman-teman. Dan setelah Rudinsem jalani ternyata baru tahu ternyata kalau di Korea itu karena saking nyamannya kita itu nggak mau pulang, makin lama ditinggali makin tidak mau pulang. Saya juga sama begitu teman-teman, karena nyaman, mau kemana-mana enak, mau beli apa-apa enak, kerjaannya gitu-gitu aja, terus juga ibaratnya gajinya juga gede kan, kerjaan buruh tapi gajinya gaji gede. Dan ternyata begini ya, ternyata semakin ditinggali lama semakin kita tuh nggak mau pulang. Memang di tahun-tahun pertama itu pasti teman-teman akan mengalami kesulitan. Saya juga sama. Makanya di 1 tahun sampai 2 tahun itu agak susah. 1 tahun pertama kalau teman-teman itu nggak pindah pabrik, masih di pabrik yang sama dan kerjaannya sudah menguasai, nanti tahun-tahun berikutnya akan enak. Nah dari situ mulai betah. Dari situ sudah mulai nggak mau pulang. Rudinsem pun juga sama ya teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman juga semoga melalui video ini tidak terlalu menjudge buruk kepada teman-teman TKI, PMI Korea yang kerja di sini ya, PMI Indonesia yang kerja di sini bahwa kok sudah bertahun-tahun kenapa nggak mau pulang, nggak seraka amat.
kenapa nggak mau pulang begitu. Jangan menilai seperti itu ya, karena kita itu sebenarnya teman-teman kita di sini tuh mereka itu bukannya nggak mau pulang atau takut nggak bisa hidup di rumah. Sebenarnya mereka itu takut kalau orang-orang yang sudah bergantung hidupnya di Indonesia itu dengan dari penghasilan mereka di Korea itu nggak bisa dicukupi lagi begitu. Makanya mereka itu takut dan khawatir. Jadi bukan berarti mereka nggak mau pulang dan takut mereka nggak bisa hidup. Mereka bisa aja hidup, tapi yang mereka khawatirkan itu adalah orang-orang yang selama ini bergantung hidupnya dengan mereka itu penghasilannya di Korea itu nggak bisa tercukupi lagi gitu loh. Makanya dari situ mereka khawatir dan putuskan untuk lanjut di Korea sampai ya batas waktu yang tidak mereka ketahui. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kita budaya menilai sesuatu dengan asal tanpa penilaian itu kita hilangkan ya, karena kita juga nggak tahu kondisi mereka itu seperti apa. Begitu sih. Asar di Masjid Al-Islah, terus juga udah makan juga di WI Nuna, terus juga pamit juga sama teman-teman yang ada di masjid di situ. Mungkin vlog hari ini sampai sini dulu teman-teman ya. Sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.